Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Binda Harisemarina Widowati, Widya Iswara Ahli Muda dari Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian. Kali ini saya akan membahas strategi delivery pembelajaran Agenda 2 Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Pada PKA, kompetensi yang akan dibangun adalah kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Nah, PKA kali ini kita laksanakan dengan metode blended learning, dan ini dilaksanakan selama 105 hari pelatihan sebanyak 908 jam pelajaran. Pada PKA terdapat 4 agenda inti, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana di sini yang akan dibangun adalah kesadaran para peserta untuk menjadi pemimpin yang memiliki jiwa Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda kedua adalah kepemimpinan kinerja, di mana di sini kompetensi yang akan dibangun adalah peserta sebagai pemimpin transformasional mampu melakukan perubahan, memimpin perubahan untuk ketercapaian kinerja organisasi. Dan berikutnya agenda ketiga adalah agenda kepemimpinan manajemen kinerja. Nah, kompetensi yang ingin dibangun pada agenda ini adalah kemampuan peserta untuk mengelola kinerjanya sesuai dengan akuntabilitas, standar kinerja, dan mampu melakukan manajemen risiko dari kinerja yang akan dilakukan. Nah, setelah mempelajari 3 agenda ini, maka akan berlanjut kepada agenda 4, yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja, di mana di sini peserta diminta untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari pada agenda 1, 2, dan 3. Nah, untuk pendukung aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja, maka peserta juga diminta untuk mempelajari agenda Smart Governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan, di mana di sini peserta dibebaskan untuk memilih 2 mata pelajaran pilihan yang menunjang untuk melaksanakan aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja. Nah, itu tadi adalah keterkaitan antar agenda pada kurikulum PKA. Berikutnya kita akan mempelajari tentang learning journey. Pembelajaran pertama yang dilakukan oleh peserta pada PKA metode blended learning adalah pembelajaran mandiri, di mana di sini peserta dituntut untuk belajar sendiri, memahami mata pelatihan pada setiap agenda secara sendiri. Pembelajaran mandiri dilakukan selama 11 hari kerja sebanyak 66 CP. Output dari pembelajaran mandiri ini berupa tugas individu, yaitu isai agenda 1, 2, dan 3. Selangkah berikutnya, peserta akan melakukan pembelajaran dengan cara e-learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online. Ini dilakukan selama 13 hari kerja sebanyak 104 jam pembelajaran. Output dari pembelajaran e-learning ini adalah pendalaman agenda yang dilakukan dengan cara memberikan tugas individu dan tugas kelompok kepada peserta. Untuk agenda 2, pada pembelajaran e-learning dilakukan sebanyak 6 JP secara sinkronus dan 18 JP secara asinkronus. Kemudian yang dilakukan peserta adalah membangun komitmen bersama. Untuk membangun komitmen bersama ini dilakukan di tempat kerja peserta. Dilakukan selama 3 hari kerja sebanyak 27 JP. Output dari membangun komitmen bersama adalah di sini peserta dapat mengidentifikasi masalah awal di unit kerjanya, kemudian mengidentifikasi atau menganalisa tantangan kinerja yang selama ini terjadi, kemudian dilakukan komitmen bersama sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang terjadi bersama para stakeholder di unit kerjanya.
Pembelajaran berikutnya yaitu adalah pembelajaran klasikal tahap pertama. Untuk pembelajaran klasikal tahap pertama ini dilakukan di tempat pelatihan. Peserta akan datang ke tempat pelatihan. Klasikal tahap pertama dilakukan sebanyak 149 CP selama 15 hari kerja. Output dari klasikal pertama yaitu adalah laporan studi lapangan individu dan kelompok. Kemudian pada klasikal pertama ini juga peserta akan melakukan evaluasi akademik dan membuat rancangan aksi perubahan. Setelah pembelajaran klasikal pertama, maka berikutnya peserta akan melakukan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nah, ini dilakukan di tempat kerja peserta selama 60 hari kerja, yaitu sebanyak 540 CP. Output dari aktualisasi kepemimpinan kinerja adalah pelaksanaan aksi perubahan yang sudah dirancang oleh peserta pada pembelajaran klasikal pertama. Setelah melaksanakan aksi perubahan atau agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja, maka terakhir yaitu peserta melakukan klasikal tahap 2, di mana output di klasikal tahap 2 ini yaitu peserta akan melaksanakan seminar hasil aksi perubahan dan melaporkan pengembangan potensi diri yang sudah dilakukan selama melaksanakan aksi perubahan. Klasikal tahap 2 ini dilaksanakan 3 hari kerja sebanyak 22 CP. Baik, selanjutnya kita akan fokus membahas agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Pada agenda 2, agenda kepemimpinan kinerja, terdapat 4 mata pelatihan di dalamnya. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik, yaitu di sini akan dipelajari tentang pemimpin perubahan untuk pencapaian kinerja organisasi, di mana seorang pemimpin dapat mengelola perubahan untuk pencapaian kinerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah materi kepemimpinan transformasional. Kompetensi yang ingin dibangun pada materi ini adalah peserta dapat mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Berikutnya adalah materi jejaring kerja. Nah, kompetensi yang ingin dibangun pada materi ini adalah di mana peserta dapat menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Dan materi terakhir yaitu strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kompetensi yang ingin dibangun pada materi ini adalah peserta dapat membangun komunikasi efektif pada internal dan eksternal organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasinya. Agenda 2 sendiri yaitu agenda kepemimpinan kinerja, tujuannya adalah membekali peserta dengan kemampuan melakukan manajemen perubahan sektor publik, berperan sebagai pemimpin transformasional yang dapat mengimplementasikan dan memastikan keberlanjutan perubahan atau inovasi dalam organisasinya, membangun jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik untuk mencapai organisasi berkinerja tinggi. Setelah mempelajari agenda kepemimpinan kinerja atau agenda 2, diharapkan peserta dapat mengelola perubahan-perubahan dalam organisasi, menjadi role model perubahan itu sendiri dan membangun jejaring kerja dengan para pihak, dan melakukan strategi komunikasi organisasi yang efektif untuk mencapai organisasi berkinerja tinggi di unit kerjanya. Setelah mempelajari agenda 2, diharapkan peserta dapat memimpin dan mengelola perubahan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Yang kedua, peserta dapat mengimplementasikan kepemimpinan transformasional dalam mengelola perubahan untuk pencapaian kinerja organisasi dan menata dan memberdayakan jejaring personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi, serta mengimplementasikan kepemimpinan transformasional dalam mengelola perubahan untuk mencapai kinerja organisasinya. Sekarang kita akan membahas strategi delivery agenda 2 dengan metode e-learning.
Tahapan pembelajaran e-learning dilakukan selama 3 hari, yaitu di hari pembelajaran ke-13 sampai ke-15. Strategi pembelajaran yang akan disampaikan di hari pertama e-learning yaitu sinkronus 2JP dan asinkronus 7JP. Pada hari pertama sinkronus, fasilitator akan menggali pemahaman hasil belajar mandiri. Berikutnya akan menyampaikan overview agenda 2 dan setelah itu akan melakukan penajaman materi yaitu berupa pembahasan esai yang sudah dikerjakan oleh peserta. Nah, ini nanti akan diminta peserta salah satu atau kita mengambil secara acak esai peserta, lalu kita akan bahas bersama. Hari pertama asinkronus, setelah sinkronus 2JP maka dilakukan asinkronus yaitu selama 7JP. Di sini peserta akan mengerjakan tugas secara individu. Fasilitator memberikan tugas untuk individu dengan topik diagnosa organisasi dan identifikasi gagasan kreatif perubahan. Nah, ini peserta diminta untuk mendiagnosa permasalahan dan mengidentifikasi gagasan apa yang akan dilakukan terkait hal-hal yang terjadi di unit kerjanya. Hari kedua, tahapan pembelajaran e-learning dilakukan secara sinkronus dan asinkronus juga, seperti hari pertama. Hari kedua, sinkronus 2JP, fasilitator akan melakukan pembahasan tugas individu yang diberikan di hari pertama. Nah, ini sebagai penajaman materi. Kemudian berikutnya akan semakin memberikan penajaman dengan cara merefleksikan diri. Peserta diminta untuk merefleksikan diri. Selama ini sudah melakukan upaya apa untuk perubahan kinerja organisasinya. Nah, di sini nanti peserta akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya, mengungkapkan apa yang selama ini sudah dilakukan untuk kinerja organisasinya. Setelah sinkronus 2JP di hari kedua juga dilakukan asinkronus 7JP. Nah, untuk asinkronus 7JP ini fasilitator memberikan tugas secara kelompok dengan topik rencana pentahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder. Jadi dari tugas individu yang dilakukan di hari pertama nanti diambil salah satu untuk dilakukan analisis secara bersama, secara kelompok tentang pentahapan apa yang akan dilakukan dan mobilisasi stakeholder yang akan dilakukan oleh peserta. Di hari ketiga tahapan pembelajaran e-learning ini sama seperti pembelajaran hari pertama, kedua, yaitu dilakukan dengan metode sinkronus 2JP dan asinkronus 7JP. Untuk sinkronus hari ketiga dilakukan pembahasan tugas kelompok hari kedua. Nah, ini untuk penajaman materi juga tujuannya. Berikutnya, karena ini hari terakhir, peserta diminta untuk memberikan kesimpulan pembelajaran di hari pertama, kedua, dan ketiga, dan fasilitator melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan kuis interaktif. Berikutnya untuk di hari ketiga, asinkronus 7JP, fasilitator memberikan tugas individu berupa video pendek ya dengan topik berubah untuk tetap berkinerja pada masa pandemi COVID-19. Setelah melakukan pembelajaran secara e-learning, maka pentahapan pembelajaran berikutnya adalah secara klasikal. Kita sekarang akan membahas strategi delivery agenda 2 metode klasikal. Tahapan pembelajaran klasikal dilakukan selama 2 hari, yaitu hari pembelajaran ke-30 dan hari pembelajaran ke-31. Hari pertama pembelajaran klasikal dilakukan selama 9 JP. Nah, ini yang dilakukan fasilitator adalah melakukan penajaman materi, yaitu dengan membahas tugas individu asinkronus hari ketiga, yaitu
tugas membuat video ya. Nah, ini akan dilakukan pembahasan pada tugas tersebut, supaya bisa diskusi peserta dapat mendapatkan feedback, satu dengan yang lainnya. Kemudian, fasilitator akan, mmm, mengajak peserta untuk memaknai kepemimpinan melalui game kepemimpinan. Nah, game kepemimpinan ini yang dilakukan adalah Zoom game, eee, dan nanti peserta akan diminta untuk memaknai kepemimpinan dari perspektif mata pelatihan Agenda 2. Selanjutnya fasilitator memberikan tugas kelompok untuk membuat, naskah role play. Topiknya berupa coaching dan mentoring beserta pemaknaannya. Hari pembelajaran kedua dilakukan selama 12 JP. Fasilitator, di sini kembali melakukan penajaman materi, di mana, di sini peserta, diminta untuk melakukan role play, yang hasil tugas hari pertama. Dan kemudian peserta diminta untuk, mengidentifikasi, atau menganalisa juga, lesson learn ya setelah melakukan role play ini. Apa yang didapatkan, pembelajaran apa yang didapat dari, role play yang mereka lakukan. Berikutnya adalah, fasilitator memberikan tugas individu untuk membuat rencana penyusunan pentahapan dan mobilisasi stakeholder, kemudian didiskusikan di kelas ya, didiskusikan bersama. Ini arahnya adalah untuk membuat rancangan aksi perubahan. Kemudian yang berikutnya, fasilitator, akan, mengajak peserta untuk, melakukan pemaknaan tentang kepemimpinan transformasional. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan game juga. Nah, itulah tadi, tahapan pembelajaran klasikal. Demikian strategi pembelajaran Agenda 2 kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.